masalah Jatinangor ya dari dulu, khususnya saya secara pribadi mungkin sebagian masyarakat itu mendambak-dambakan masalah Jatinangor, terutama masalah pasum yang ada di Jatinangor itu sampai sekarang yang diharapkan oleh masyarakat Jatinangor itu sampai sekarang ya belum terwujud ya. Nah, contohnya apa yang diharapkan, karena Jatinangor di Kabupaten Sumedang merupakan pintu gerbangnya Kabupaten Sumedang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Bahkan Kecamatan Jatinangor di Kabupaten Sumedang itu masuk pada kecamatan tipe A. Apakah sudah memadai atau belum? Misalkan Kecamatan tipe A yang satu-satunya kecamatan di Kabupaten Sumedang mungkin gitu ya, yang tidak mempunyai alun-alun, itulah yang dimaksud fasilitas umum yang tadi. Contohnya alun-alun, terus masjid besar kecamatannya di mana, kantor kecamatannya juga begitu-begitu saja. Dari tahun berapa itu ada rehab kantor kecamatan, untuk tahun 80-an lah. Terus masalah keamanan sekarang ini masih rawan. Karena apa? Mungkin personilnya, misalkan dari kepolisian, apakah sudah memadai atau belum? Apakah sarana prasarananya juga apakah memadai atau belum, mungkin gitulah. Saya masih sangat prihatin saya sebagai putra daerah Jatinangor gitulah, memperhatikan yang saya dilahirkan di sini dari tahun 57 sampai sekarang. Nah, itu kantor Polsek Jatinangor yang dulu ada di atas perkebunan Jatinangor, nggak tahu tahun berapa pindahnya ke depan. Sekarang yang di depan Jatos itu masih berdiri di atas tanah PJKA, termasuk kantor dan Ramil itu berdiri di atas kantor PJKA. Terus kantor KUA-nya sekarang di tanah siapa. Nah, terus mendingan sekarang puskesmasnya sekarang udah jadi tipe C atau apa gitulah, sekarang bisa rawat inap gitulah. Sedangkan Kecamatan Jatinangor saya rasa sekarang itu sudah tidak ini lagi deh, bukan rahasia lagi untuk di Kabupaten Sumedang itu penyuplai PAD terbesar. Apalagi Jatinangor sekarang jadi pusat pendidikan terbesar di Jawa Barat. Nah itu. Nah, adanya misalkan pendidikan itu sekarang bisa ada juga orang yang menyebutkan masalah kependudukan adalah miniaturnya Indonesia, karena adalah banyak suku-suku yang ada di Indonesia ada di Jatinangor. Nah, sekarang banyak misalkan gedung-gedung bertingkat sekarang. Nah, itulah. Terus masalah kosan-kosan, walaupun pada saat ini para pemilik kosan sedang mengeluh banyak pengeluaran untuk pemeliharaan berat karena banyak yang kosong, diakibatkan sekarang mahasiswa diliburkan sehubungan masalah COVID-19 itu. Nah, untuk misalkan para pemilik kosan mengharapkan sekarang mahasiswanya supaya bisa misalkan secepatnya kuliah yang seperti dulu, waktu normal gitu yang diharapkannya, bisa ngobrol-ngobrol dengan pemilik kosan. Karena adanya kosan penuh itu akan berdampak kepada ekonomi, terutama ekonomi kecil yang itu sedikitnya sudah membantu memberikan peluang lapangan kerja, yaitu para pedagang juga akan hidup itulah. Terus masalah yang ekonominya di bawah sekarang itu peluang tenaga kerja tadi, ada yang jadi jaga kosan, juga janda-janda bisa buruh nyuci ke mahasiswa itu diantaranya. Jadi pergurilan ekonomi kan bertingkat, tapi sekarang lesu karena ada COVID. Memang itulah, bukanlah di Indonesia aja tapi di dunia masalah ini. Mudah-mudahan masalah ini cepat lepas, cepat selesai supaya kehidupan masyarakat
bisa normal kembali, lebih jauhnya diharapkan bisa sejahtera. Ya, sekarang misalkan walaupun bantuan-bantuan dari pemerintah itu kan, kalau pemerintah sudah cukup perhatiannya, misalkan untuk menanggulangi masalah COVID ini sudah maksimal, alhamdulillah. Sekarang untuk Sumedang kan masalah PPKM sudah masuk ke level 2, alhamdulillah. Iya. Harapan Pak Haji Ade sendiri untuk Ya, kedepannya Jatinangor gimana Pak? Nah sekarang Jatinangor ya, untuk pemerintah Kabupaten Sumedang katanya sekarang udah ada ketuk palu katanya untuk dijadikan kawasan Jatinangor. Ya. Memang untuk dijadikan kawasan Jatinangor ini kan udah memenuhi syarat mungkin lah, terutama dari geografisnya, masalah penduduknya, ya terus masalah sarana-sarana yang lainnya, walaupun belum maksimal itu kan bisa sambil nanti berjalan. Saya mengharapkan itulah masalah kawasan perkotaan supaya Jatinangor lebih baik lagi itulah ke depannya. Itu. Karena Bapak bisa bicara seperti ini karena Bapak asli Jatinangor Pak ya, malah. Betul, kalau misalkan saya jadi pelayan masyarakat di desa yang disebut jadi kepala desa, pada saya pada intinya sebagai pelayan masyarakat 2 periode betul. Dari tahun 2003 sampai 2018. Periode kedua 2019 sampai 2014. Nah sekarang dari itulah Jatinangor saya ya prihatinnya itu. Terus masalah dampak ada misalkan musibah-musibah yang disebabkan alam, yaitu memang sebabkan alam. Tapi ada juga yang sebagian kecilnya disebabkan oleh ulah manusia, terutama di musim hujan. Jatinangor masih dihantui oleh adanya banjir, yaitu. Nah, banjir itu mungkin disebabkan memang sumbernya alam, tapi sebagian ulah manusia. Ya, mungkin apakah misalkan itu secara perhitungannya kurang matang atau bagaimana. Tapi ini kan hasil dari orang-orang yang pintar, orang-orang yang di atas. Tapi kenyataannya belum maksimal mungkin. Nah, sebagai masukan ya, mungkin ya ke depannya para petinggi-petinggi atau pejabat dari kabupaten sampai provinsi ini, saya itu supaya lebih baik lagi Jatinangor bagaimana lah. Misalkan ada banjir, terus adanya misalkan yang tadi bangunan-bangunan besar, lurus bangunan-bangunan perguruan tinggi, dulunya itu banyak resapan-resapan, di musim hujan tidak begitu dampaknya, tidak begitu besar. Tapi sekarang karena di bawahnya itu di hilirnya banyak perumahan, di atasnya banyak bangunan-bangunan besar, terus perumahan, terus konservasi, terus masalah kehijauannya. Contohnya Jatinangor Utara, kalau dulu saya kalau nggak tahu lah dalam tata ruangnya itu kan jelas untuk penghijauan, tapi sekarang bangunan-bangunan sekarang banyak di atas perumahan. Yang saya prihatin tahun-tahun ini kemarin di Kecamatan Cimanggung inilah harus dijadikan suatu cermin ke depannya. Apakah Jatinangor, Kecamatan Jatinangor, saya sangat tidak mengharapkan kejadian dimanapun ya di seluruh Indonesia. Nah itu. Terus sekarang ada penghijauan dari KHT, sekarang Gunung Geli, sekarang udah dihijaukan. Saya berterima kasih itu atas kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Sumedang. Itulah yang harus bisa dipertahankan, itulah yang kita bisa diharapkan pengusaha yang lain peduli. Dan masalah itu misalkan untuk masalah jalur hijau itu jangan diganggu, misalkan jadi perumahan untuk kedepannya. Apalagi sekarang sedang hangat-hangatnya misalkan ada dijadikan kawasan perkotaan di Jatinangor. Mudah-mudahan Jatinangor itu nantinya tidak ada lagi pemukiman yang kumuh. Kalau sudah berjalan atau berdirinya ini misalkan kawasan perkotaan Jatinangor, itulah yang diharapkan ya saya secara pribadi dan secara umum oleh masyarakat. Bapak kan sebagai tokoh masyarakat, untuk sampah baiknya harusnya gimana Pak itu Pak?
Nah, masalah sampah gitulah bukanlah masalah di RW aja, bukanlah masalah di desa, tapi ini secara nasional keluhan-keluhan sampah. Sebetulnya itu kalau pengelolaannya yang betul, yang ini sosialisasi yang sering dari semua pihak ya, kita itu supaya sampai mengerti ke bawah. Misalkan akibat buang sampah sembarangan, apalagi sekarang misalkan masyarakat juga sebagian sudah banyak yang sadar tentang sampah, yaitu sekarang sudah ada dikoordinir oleh KPJ misalkan sekarang di Jatinangor, tapi itu belum maksimal. Nggak tahu yang menjadi kendala yang belum maksimal itu, apakah misalkan armadanya, apakah sistem manajemennya ini kurang atau gimana gitulah. Padahal sebagian masyarakat itu sudah sadar membayar, ya bayar sampah minimal 10.000 itu kakak itu yang di alam itulah per kakak. Nah itulah sekarang itu saya lihat kalau misalkan pengangkutannya sampah itu memang keluhan sekarang mungkin armadanya. Nah sekarang ini ada kaitannya mungkin dengan pemerintah kabupaten ya, ini ada harusnya prioritas lah masalah armadanya, terus dan berapa ininya volume sampah yang diakibatkan di Jatinangor itu perharinya berapa ton, itu harus diimbangi dengan armadanya. Dan masyarakat itu sudah sadar untuk bayar gitu. Ya, karena Bapak juga sebagai tokoh masyarakat ikut prihatin masalah sampah ya Pak ya. Soalnya banyak keluhan dari masyarakat juga di daerah Jatinangor itu sampah, intinya itu yang jadi keluhan masyarakat itu. Ya. Nah, kalau saya semasa waktu dulu saya masih jadi pelayan masyarakat, bahkan saya itu seolah-olah yang sering saya itu menggebu-gebu ya kepada pemerintah kabupaten untuk penanganan sampah di Jatinangor, sampai lahirlah sekarang KPJ itu. Kalau dulu tidak ada misalkan begitu keluhan dari masyarakat, tidak seperti sekarang ini. Nah kalau dulu kan normal-normal saja ini armadanya itu, tapi sekarang kenapa misalkan jadi begini. Nah ini masukan sekarang saya itu kepada penanggung jawab pengelola sampah yang ada di Jatinangor, tolonglah koordinasi lagi misalkan dengan para kepala desanya, para RW-nya, bagaimana gitu. Sekarang udah ada keluhan misalkan sampah berserakan lagi, nah itu di pinggir jalan. Nah itu seperti ini akan mengganggu ya kepada infrastruktur yang ada di Jatinangor, terutama masalah saluran-saluran air itu akibat buang sampah sembarangan di musim hujan ini akan menyumbat. Nah itu apalagi kalau infrastrukturnya di Jatinangor itu lah tidak sesuai. Saya terus terang drainasenya, contohnya jalan raya, saya itu bicara ini apa adanya, bisa dibuktikan gitulah di depan kampus Unpad ya, depan kantor kecamatan. Kalau di musim hujan saya punya bukti foto-foto kalau di musim hujan ada itulah. Jadi drainase itu tidak berfungsi ya, tidak ditertibkan ya, seperti pedagang-pedagangnya gitulah di lingkungan itu. Jadi harus ada ketegasan dari yang punya kewenangan ya untuk menjalankan aturan, itulah ditegakkan gitulah. Bagaimana baiknya koordinasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat di sekitarnya. Nah kebanyakan itulah para pedagang-pedagang itulah saya bisa katakan bisa 60% itu pendatang. Saya tahu sendiri, saya itu bisa dibuktikan ya itulah Ya. dan kenapa gitulah, itu udah jelas ini melanggar tapi tidak dilakukan, tidak dilaksanakan tindakan yang tegas, sanksinya itu tidak diterapkan. Mungkin itulah yang menjadi membangkang kepada itulah. Memang ya para pedagang-pedagang itulah nekat gitu ya, misalkan karena berpikir berhubungan dengan perut. Memang orang misalkan bisa nekat karena perut, tapi kalau kita penjelasannya yang jelas, penertibannya yang jelas, mungkin dia juga akan mengikuti kepada aturan, kan tidak akan
sembarawutan gitu. Apalagi sekarang dengar-dengar kan ada misalkan kampus itu sekarang mahasiswa mau masuk lagi seperti dahulu. Nah ini kan kalau mahasiswa udah masuk ke sini, ini rawan kemacetan nantinya. Lihat aja nanti. Sekarang Rawan kemacetan, rawan sampah juga, rawan kemacetan iya, ya. sampah ini akan melimpah lagi. Nah kita itu harus kita antisipasi dari sekarang. Betul. Itulah yang menjadi angan-angan masyarakat Jatinangor. Nah itulah ini salah satu tokoh masyarakat Jatinangor itu sebagai keluhan. Terima kasih Pak Ade. Ya sama-sama, mudah-mudahan bisa terwujud ini Jatinangor. Yalah, Sumedang lebih maju, khususnya Jatinangor. Ya. Amin. Ya, saya mengharapkan perhatian dari para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Sumedang khususnya. Ya, terima kasih. Sekian.